Boleh. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Selamat datang teman-teman angkatan 2024 di sesi tutor teknik industri hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Hari ini kita akan membahas mata kuliah gambar teknik yang semoga bisa membantu kalian semua di UTS di hari ke depannya ya. Sesi tutor kali ini akan dipandu oleh tentor yang tentunya sudah sangat kalian kenal dan sudah memahami materi dengan baik. Jadi, jangan ragu untuk aktif bertanya dan berdiskusi selama sesi Zoom sekarang ini. Yuk, dimanfaatkan sebaik mungkin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi hari ini. Bisa diperbolehkan, silahkan kepada tentor untuk mengambil. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Perkenalkan nama saya Mahdi Nambayang dari angkatan 2024 dan di sini saya akan mengadakan gambar teknik. Oke, jadi aku izin share screen. Apa sudah kelihatan, guys? Halo? kelihatan nggak nih? Oke. Sudah kelihatan. Oke, jadi gambar teknik kan biasanya praktek ya, nggak banyak teorinya. Jadi di sini aku kasih teorinya dikit, ya nggak teori sih, cuma kayak tips and tricks. Terus aku kasih beberapa kayak contoh gambar biar bisa buat latihan. Oke, jadi dan ini paling aku jelasinnya nggak lebih dari 30 atau 40 menit. Terus setelah itu kalau ada yang mau tanya-tanya bisa langsung tanya aja ya biar nanti bisa apa langsung sharing bagi ilmu. Siap. Oke, next ini steps apa aja yang dilakukan pada saat menjalankan gambar teknik. Yang pertama yaitu memvisualisasikan gambar. Jadi visualisasikan gambar kan biasanya gambarnya itu dalam bentuk tiga dimensi atau yang dari tampak samping atas itu kan. Nah, itu visualisasikan. Jadi gambarnya kalau misal dari tampak depan atau dari tampak samping atau dari tampak atas itu seperti apa. Nah, itu fase visualisasi gambar. Dan yang kedua itu menyatat ukuran. Jadi ukuran-ukuran dari gambar itu apa aja. Nah, biasanya aku kalau contohnya yang gambar ini pada fase visualisasi gambar, ini kan ada tampak banyak tampak kan. Nah, misal aku pilih tampak sini sebagai tampak depan, itu aku langsung melihat semua ukuran di tampak tersebut. Jadi misal di ku anggap yang sebelah sini yang apa ini ya, yang ada kayak bentuk L. Ini ku anggap sebagai tampak depan. Nah, Pak, kalau kemarin yang diajarin Pak Gunawan kan tampak depan itu yang ada bentuk L-nya kan. Nah, tapi kalau aku sendiri itu menggunakan sisi yang ada luas permukaan paling banyak. Jadi luas permukaan paling besar itu ku anggap sebagai tampak depan. Tampak kanannya itu kanan dari depan dan tampak atas itu biasanya kalau alatnya berdiri, yang bagian atas ya tak anggap sebagai tampak atas. Nah, misal di gambar ini, ku anggap sisi sini sebagai tampak depan. Nah, jadi kita biasanya untuk menentuin ukuran dari gambar tersebut, aku bagi. Jadi baginya itu bukan kayak eh, bulat sama kotak, tapi tak bagi per bagian. Jadi misal ini kan ada bagian kanan, aku anggap ini bagian kanan, dan ini bagian kiri, dibagi dua. Nah, di bagian kanan, kalau dari tampak depan, kulihat dulu, oh gambar awal bikin bulat. Bulatnya berapa? 60 milimeter. Ini diameter. Terus kulihat lagi, oh ada bulat lagi di tengah. Jadi kulihat, oh ukurannya 25 milimeter. Terus kulihat ukuran panjang ini. Dan seterusnya sampai bawah. Terus pas selesai, baru aku
ganti ke sisi kirinya. Bagian ini. Lebar kotak ini berapa? Ini kan 18. Tingginya 32. Lebar 68. Nah, contohnya ya di gambar ini ada satu bagian yang nggak nentuin ukurannya secara langsung. Itu yang butuh perhitungan. Contohnya itu yang ini, garis dari titik sini sampai titik sini. Nah, kalau kalian lihat ukuran ini itu sejajar sama ukuran ini yang 140 mm. Maka kita bisa menggunakan perhitungannya ya. Jadi di sini kan 140 itu dari titik tengah bulat ini sampai titik tengah bulat ini. Jadi dari sini sampai sini itu 140 mm. Nah, untungnya kita tahu jarak dari sini sampai sini, yaitu 50 plus 18, yaitu 68 mm. Dan 140 minus 68 itu 72. Jadi dari sini sampai sini itu 72 mm. Jadi cara menentukan ukurannya itu seperti itu. Jangan langsung melihat secara langsung semua satu gambar, tapi dibagi sesuai tampak. Jadi tampak depan dulu, catat ukuran dari tampak depan semua, tampak atas, tampak samping. Biar nggak bingung, tidak ada data-data yang kayak kecampur atau apa. Oke, terus yang ketiga, persiapan kanvas. Nah, persiapan kanvas itu yang kemarin tuh yang kayak limit, terus units, dan lain-lain. Itu nanti aku jelasin lagi. Fase keempat, yaitu untuk menggambar, menggambar menggunakan alat dan eh, garis. Terus yang keempat, yang kelima itu dimension atau annotation, yaitu memberi dimensi dan ukuran. Oke, jadi limit sama zoom yang kita pakai karena sama Pak Gunawan disarankan menggunakan ukuran A4. Jadi limitnya itu, oh gini, saya jelasin dulu limit sama zoom itu sebenarnya apa. Tuh, aku buka AutoCAD-nya biar lebih enak. Oke, jadi ini apakah AutoCAD-nya kelihatan guys? Kelihatan. Oh iya, Kelihatan. kelihatan ya. Oke, jadi pada biasanya kan buka baru new. Nah, kalau kalian lihat ini AutoCAD kanvasnya atau tempat workspace-nya itu seperti grafik kan, kayak ada sumbu Y, sumbu X kan. Nah, limit itu menentukan sebagian berapa dari grafik tersebut yang mau digunakan untuk gambar. Jadi, tadi kan misal kalian ketik limit. Nah, ini ditanyakan kan reset model and space limits atau specify lower left corner or, jadi intinya itu menentukan titik bawah kiri yang mau dipakai sampai titik kanan atas. Kan apa sistem koordinat kan seperti itu. Nah, kalau contohnya di sini kita mau titik kiri bawah ini menggunakan titik 00 karena kan ya lebih gampang. Dan untuk nulis 00 itu jangan 0,0 tapi 0, pakai yang koma 0 karena kalau pakai titik itu jadi kayak gini. Oke, jadi 0,0 enter. Nah, terusnya ini ditanya specify upper right corner. Jadi, tadi kan 0,0 itu titik kiri bawah. Nah, ini kanan atas. Jadi bikin kayak kayak kotak gitu. Nah, untuk kertas A4 ukurannya kalau nggak salah 210 mm, koma 297. Nah, dengan itu kita itu membuat suatu limit dari 00 sampai 210,297. Oke, tunggu kita balik ke ini dulu. Oke. Nah, jadi untuk limit kita pakai 0,0 sama 210,297. Nah, selanjutnya untuk zoom itu sama kayak limit. Sebenarnya sama, tapi limit menentukan area di kanvas itu yang bisa kita pakai untuk gambar. Selain kan zoom itu untuk mempasin layar kalian sehingga kayak ukuran yang kalian lihat itu di titik kiri bawah itu 00, titik kanan atas itu 210,297. Apakah ada yang bingung? Kepin jelasin ulang? Oke, aku anggap aman ya. Nah, selanjutnya
Aku mau kasih kalian beberapa shortcut atau tips lah untuk menggambar biar lebih cepet besok. Jadi untuk persiapan kanvas ya, daripada kalian eh, langsung kayak nyari-nyari kan biasanya untuk nyari oh snap itu kan ada di bawah kiri terus buka-buka Hmm? kan lama. Nah, Kalian tadi kasih. biar cepet kalian bisa langsung ketik OS enter. OS terus langsung langsung di enter. Itu untuk shortcut OSNAP. Units itu bisa pakai UN. Limits bisa pakai LIM. Zoom pakai ZO. Nah, sekarang untuk hub atau persegi panjang, ya, circle itu CIR, LIN untuk garis, dan ARC untuk arc atau lengkungan. Nah, di sini aku juga mau jelasin perbedaan antara eraser sama trim karena itu ada perbedaannya. Jadi aku buka lagi AutoCAD. Nah, oke. Jadi misal ya, kita bikin kotak seperti ini. Nah, eraser itu yang ini ya, alatnya yang ini. Tapi kalau kalian ketik ERA itu langsung eraser. Nah, kalau kalian hapus, nah ini sekotak langsung kehapus semua. Tapi misal kalian pakai trim, jadi kalian gambar lagi kotaknya, terus trim itu alatnya yang ini di sini. Tapi kita langsung ketik aja TRI trim, ini cuma hapus satu garis. Jadi bedanya iris sama trim itu seperti itu. Dan enaknya pakai trim itu misal kalian bikin bulat gini kan, bulat, terus bikin garis tengah. Nah, terus kalian kan kepingin hapus bagian bawahnya doang. Tapi kalau pakai eraser itu sebulat ini langsung kehapus. Tapi kalau kalian pakai trim itu cuma bagian bawah yang kehapus. Nah, itu keunggulannya menggunakan trim dibandingkan erase. Tapi erase itu lebih cepat untuk ngehapus semua. Oke, selanjutnya dimension atau annotation. Jadi dimension atau kepanjangan dari dimension, dim atau kepanjangan dari dimension atau bisa disebut sebagai dimensi memberi ukuran. Di mana dim style adalah settingan dari garis dimensi tersebut dan ada step-step untuk memodifikasi eh, dim kalian. Jadi contohnya ya kayak beberapa orang pas itu kalau nggak salah dimnya itu kayak kekecilan atau ada yang kebesaran. Nah, kalian bisa menggunakan dim style untuk mengatur ukuran. Nah, caranya itu seperti ini. Jadi, kalian langsung ketik dim style atau dim st, enter. Nah, terus muncul menu ini kan. Tunggu, tak besarin dikit. Dikit. Voice crack. Nah, terus saranku ini, bikin new. Bikin baru dulu biar settingan yang awal itu masih ada. Jadi, kalian bikin new. Terus terserah kalian mau namain apa. Eh, dim 2. Terus kalian klik continue. Nah, terus muncul ini kan. Ini settingan dim yang baru. Nah, aku bisa settingan dim yang baru. Nah, di sini kan ada banyak apa tab. Di sini kalian bisa ngatur line-nya, garisnya mau warna apa, tipe line-nya apa, ukurannya seberapa, spacingnya. Ini untuk apa? Simbolnya sama arrow-nya seberapa, teksnya seberapa. Nah, misal misal oh ini kalau ada ya. Oh, tapi jadi kalian kalau mau ngatur skala ukurannya ya, jadi skala dimnya seberapa, ini ada bagian fit. Kalian buka fit, FIT. Terus di fit ini ada scale of dimension and features di bawah sini. Nah, di sini kalian ngecek yang ini, use overall scale of yang bawah, yang ini. Terus di sini bisa atur skalanya. Jadi kadang-kadang gambar ini nggak sesuai ininya ya, nggak sesuai gambar kalian. Jadi eh kalau
misal kalian ngatur skalanya di sini sesuaiin ini, tapi hasilnya nggak sesuai, dikira-kirakan aja. Misal kekecilan, angkanya jadi dibesarin skalanya. Jadi misal kalian skalanya sekarang kan satu, terus kalian membuat dim atau ukuran, tapi kekecilan. Nah itu angka ini dibesarin, skalanya dibesarin. Nah kalau kalian bikin dua, itu jadi dua kali lebih besar, tiga itu tiga kali lebih besar. Seperti itu ya. Terus kalau 10 ya 10 kali lebih besar. Terus juga bisa kok 0,1, 0,01 kalau misal kebesaran. Nah, seperti itu ya. Terus setelah ngetik misal mau bikin skalanya dua kali lebih besar. Kalian klik dua, terus oke. Di sini kalian langsung close aja. Nah, misal kalian sudah ada gambar gini, terus kasih dim di sini. Nah, terus kalian oh kekecilan. Jadi kalian ketikkan dim style, terus kalian modify sama diganti skalanya. Pas kalian klik apply, tunggu, misal ini dibesarin ya. Ini kita besarin ke 5. Oh, tambah besar. Oke, di beberapa laptop itu angkanya nggak langsung besar. Jadi saranku itu sebelum memberi annotation atau dimension ke seluruh gambarnya, itu kasih satu dulu, kasih satu, dilihat skalanya seberapa. Misal kurang besar atau kebesaran, diatur dulu dim style-nya. Atur dim style, baru kalau sudah pas, baru semua gambar dikasih annotation-nya. Karena takutnya kayak kemarin ada yang sudah selesai gambarnya, sudah kasih ukuran semua, tapi angkanya kekecilan. Terus pas diganti di installnya, angkanya nggak mau ganti, harus diganti manual, harus dihapus, terus dikasih ulang. Nah, biar menghindari itu kan nanti buang-buang waktu. Besok pas UTS, waktunya cuma ada 100 menit. Jadi sebelum ngasih annotation atau dimensi ke seluruh gambar, saranku itu untuk ngatur di misalnya dulu, dipasin. Kalau ukurannya pas, baru dilanjut kasih dimensi ke yang lain. Oke, kita balik ke PPT. Nah, ini tadi steps untuk modifikasinya, ngetik dim style, terus bisa edit, modify ke tab yang fit, terus yang scale, terus atur skala sesuai yang dibutuhkan. Oke. Dan tambahan yang tadi itu, misal kalian ketik dim style, terus klik new, new baru diedit, baru fit, scale, baru atur skala yang sesuai. Oke, next. Nah, oke, sudah selesai tapi tunggu, aku mau balik ke gambar ini karena aku tadi udah siapin gambarnya di SolidWorks. Tunggu. Nah, ini. Jadi, bentar masih buka. Nah, ini kan gambar di yang tadi tuh. Ini sudah tak bikin ukurannya sudah sesuai. Nah, di sini aku pengen jelasin cara nentuin ini garis yang invisible kan biasanya banyak yang bingung kan kayak ini bentuknya lengkung tapi kenapa kok garisnya lurus. Nah, di sini aku bisa jelasin ya. Jadi enaknya di SolidWorks itu ada fitur ini. Ini, nah, hidden. Ini langsung nunjukin semua bagian yang apa hidden line. Nah, terus kalau aku buka gambaranku tadi di AutoCAD, bentar. Nah, ini. Nah, di sini kan kalau kalian lihat, ini kan ada dua hidden line yang bagian bulat lingkaran. Nah, kalian pasti bingung kan kayak kenapa kok garisnya bisa lurus walaupun kalau dari atas itu kelihatan kayak lingkar kan. Nah, kalau kita balik ke SolidWorks tadi, kok nggak bukan. Nah, ini balik ke SolidWorks. Kalau kalian lihat lingkaran yang sini ya, lihat yang ini. Tunggu, aku highlight kalau bisa. Nah, kalian kelihatan kan? Nah, dari atas kan lingkar. Tapi kalau kalian bawa ke bawah,
itu bentuknya jadi lurus. Terus kalau lihat dari tampak depan, nah seperti ini. Nah, karena itu makanya garis-garis yang misal dari atas kelihatan bulat, dari depan itu kelihatannya lurus. Nah, untuk lebih jelas aku ada contoh lagi sih. Tunggu. Yang misal garis ini, garis ini. Nah, kalau kalian lihat dari tampak sini, kan katanya lurus. Walaupun dari samping itu garisnya melengkung. Jadi harus apa ya kayak memvisualisasikan kalau misal dari samping garis ini bakal kelihatan seperti apa. Nah, ini aku kasih tampak sampingnya. Nah, ini ribet banget, jujur iya, ribet. Tapi ribetnya karena kalau kita gerakin ya, itu ada banyak layer, ada bagian bulat-bulat bagian bulat ini, kotak sini, terus bulat belakang banyak yang ketutup. Makanya dari tampak sampingnya ini kan kayak banyak garis-garis. Tapi biar lebih paham, aku bisa bantu breakdown pakai ini bentar. Nah, ini memotong gambarnya biar yang bagian lain itu nggak kelihatan dulu. Nah, misal segini. Bentar. Nah, kan di sini yang ketutupan atau yang bisa dikatakan hidden itu kan garis yang ada di dalam ini, lingkaran dalam. Dan yang ini, lingkaran luar. Nah, kalau kita lihat dari tampak sampingnya, nah, ini kan kelihatan yang garis miring ini bulat yang di dalam dan yang garis atas ke bawah ini yang bulat yang di luar. Nah, misal aku highlightin kayak gini, bentar, terus ke bawah ke depan. Nah, tuh baru kelihatan garisnya lurus. Nah, ini saranku itu kalau misal kalian memvisualisasikan gambarnya untuk menentukan kayak ukuran atau garis-garis yang butuh digambar itu apa aja, itu dipotong-potong kayak gini. Jadi ada potongan kanan sama ada potongan kiri. Nah, selanjutnya setelah garis itu kita tarik ke belakang lagi sampai sini. Kan garis lagi, ada garis ini, ada garis ini. Nah, kalau kalian bawa misalnya yang garis ini, tak bikin biru, terus dilihat dari tampak samping. Nah, ini garis yang hidden tadi. Garis ini itu bagian kotak luar. Nah, terus garis atas ini bagian kotak atas, sama yang bawah itu bagian kotak bawah. Oke, terus masih kelihatan kan ini garis yang lingkaran dalam, ini garis lingkaran luar, sama ini yang hidden line di belakang. Nah, seperti itu. Jadi pas gambar ini, kalau aku tak potong di sini, tak lihat dulu sebelah sini ada apa aja hidden line-nya. Baru bagian ini yang kotak, terusnya baru yang bagian terakhir. Nah, pas masuk semua gambarnya, nah ini sekarang kan lebih paham. Jadi garis ini yang yang putus-putus ini lingkaran dalam, ini lingkaran dalam, ini garis hidden line tadi yang di kotak. Ini lingkaran luar. Kalau yang belakang, nih aku highlight biar kelihatan yang biru ini. Nah, dia itu jadi lurus seperti ini. Nah, kalau bingung ini garisnya nyentuh samping sini atau sampai sini, itu kalian lihat ukurannya aja. Jadi misal tadi kalau lihat gambarnya diameternya ini itu kalau nggak salah 65. Terus diameternya panjangnya dari titik sini sampai titik sini, lebar kotak ini itu juga 65. Maka kalau dari tampak sampingnya itu menyentuh karena ukurannya sama. Nah, seperti itu. Terus, oh iya, enaknya SolidWorks itu bisa seperti ini. Bentar. Bisa. Nah,
Ini jadi langsung kelihatan tampak eh, ini depan, ini atas, ini samping kanan. Ini misal ada yang mau buat latihan, silakan tinggal nambahin ukuran atau untuk cross check nanti. Oke. Selanjutnya aku mau jelasin tentang ini di. Nah, untuk menggambar garis hidden line. Kemarin kalau nggak salah ada beberapa yang mau ganti misal garis ini ya. Nah, ini nggak tahu kalau beda dari tahun AutoCAD-nya atau dari settingan apa AutoCAD dari laptopnya atau apa aku kurang tahu. Tapi saranku biar besok pas UTS nggak ada yang ngulang-ngulang, itu sebelum gambar hidden line itu ganti ini dulu, ganti garisnya. Nah, cara gantinya itu ya apa? Tunggu, aku buka yang tadi dulu dah. Eh, Bentar. Bikin baru dulu, new, yang dua dimensi. Oke. Jadi, misal kalian kan bikin bikin kotak gini, terus mau bikin hidden line di tengah-tengahnya. Nah, daripada kalian gambar garis, terus klik ini untuk ganti ke hidden line, saranku itu untuk gambar dengan hidden line. Jadi kalian ganti ininya dulu, baru gambar garisnya. Nah ini kan contohnya di sini. Untuk yang nggak paham cara nambahin eh, tipe garis hidden line, itu untuk buka ke others. Terus di sini ada bagian load, kalian klik load. Nah yang hidden line itu yang ini, ISO 02W 100. Ini tuh hidden line. Kalian double klik, terus ini nanti ada muncul di sini. Kalian klik OK aja. Terus kalau kalian buka di sini, ini sudah ada. Nah, misal kalian mau nambahin garis-garis yang lain atau misal garis ini garis untuk midpoint dan lain-lain itu bisa di situ juga. Oke, terus jadi kalian gantinya dulu ya. Ini diganti tipenya ke yang hidden line baru digambar. Karena beberapa orang kalau nggak salah kemarin itu sudah gambar semua dengan garis biasa, terus mau digantiin hidden line ternyata nggak bisa, harus dihapus dulu baru digambar pas sudah settingannya hidden line. Jadi saranku itu untuk bikin ini dulu. Nah, ini ada contoh lagi. Ini kan sudah pakai hidden line, tapi nggak kelihatan. Kan kayak nggak putus-putus gitu kan. Nah, kalian itu langsung klik garisnya. Yang hidden line ya, yang garis ini. Kalian klik, terus right click. Terus di sini ada properties. Kalian klik properties. Nah, terus nanti muncul ini kan. Muncul lu nggak bisa digerakin. Oke, ada ini kan, muncul ini. Terus yang dari yang ke satu, dua, tiga, empat, yang keempat dari atas itu ada line type scale. Kalau kalian besarin, nah line type scale ini mengatur skala. Jadi misal garisnya nggak kelihatan kayak solid satu garis semua, itu maksudnya skalanya harus dikecilin. Tapi misal garis putus-putusnya itu terlalu kecil, itu skalanya harus dibesarin. Nah, contohnya yang punya aku di sini, garisnya kan jadi solid. Jadi kayak nggak kelihatan putus-putus. Jadi untuk dibenerin, kita turunin skalanya. Kita coba ya 0,5. 0,5. Komanya pakai titik. Enter. Nah, ini kan baru kelihatan dua garis. Tapi masih kurang. Jadi kita coba 0,1. Nah, ini baru kelihatan. Ini langsung ditutup. Dan itu skalanya. Nah, ini sudah jadi. Terus, misal kalian gambar garis. Oh, nggak bisa. Di sini dah. Gambar garis baru lagi. Skalanya juga harus loh, kok juga harus diatur ya. Juga harus diatur ulang. Tapi kalau nggak salah, kemarin kalau kalian buka setting di sini,
Terus ini, hmm, nah, global scale factor ini. Ini untuk skala secara global. Jadi misal kalian menggunakan garis ini, skalanya itu selalu sesuai settingan di sini. Jadi tadi kan kita settingannya 0,1. Jadi ini kita langsung aja ganti 0,1. Oke. Eh, wah, oke, ternyata nggak bisa. Oh, oh, karena ini yang tadi settingannya sudah aku ganti ya. Pakai line type yang hidden line, kalian gambar, itu skalanya selalu sama. Aku jelasin ulang ya. Jadi kalian buka sini, terus klik others. Kalian awalnya sih load terus pilih yang garis putus-putus untuk hidden line. Terus pas setelah itu kalian klik di kanan bawah ini bukan yang ISO bandwidth tapi yang global scale factor itu yang kalian ubah untuk skala secara globalnya. Jadi setiap garis yang pakai settingan ini skalanya segitu. Nah, itu kalian setting dari situ. Oke, jadi itu untuk garis bantu dan untuk garis misal mau bikin apa namanya middle line itu kalian buka dari annotation center line kok middle line center line kalian buka dari sini terus ini kan kalian enter. Nah, ini aku juga mau jelasin kan ini garisnya kecil, ini juga kalian bisa setting dengan right click properties di skala. Kalau itu tadi kan kekecilan, jadi kita bikin 5 kali lebih besar, enter masih kurang, kita bikin 10. Nah, 10 kita tutup. Terus, nah seperti ini kan. Terus kemarin ada beberapa yang nanya kayak ini garisnya nggak nyentuh kayak melebihin dikit kan. Nah sebenarnya garis centerline itu harus melebihin. Dan aku itu biasanya melebihinnya kalau nggak salah ada standarnya. Tapi aku kurang tahu ya. Tapi aku biasanya bikin sekitar segini, lebihin sedikit. Dan caranya itu dengan ini. Kalian klik garis centerline-nya. Kalau kalian ngezoom ke dalam, ini ke zoom. Nah, ini ada panah sama ada titik. Nah, titik ini menunjukkan bagian yang kayak intercept, yang tabrakan dengan garis. Terus yang panah ini menunjukkan garis panjangnya. Nah, ini kalian juga bisa ketik ukuran. Jadi misal mau satu 1 mm, kalian enter, terus jadi 1 mm. Terus yang atas biar sama, kalian langsung tarik, klik, ketik 1 mm, ya jadi. Dan itu, oke. Terus eh, apa ada yang mau nanya? Gak apa-apa guys, kalau mau nanya, nanya aja. Ada suara aku nggak? Halo? Halo, halo, dengar? Oh ya. Kalau misalnya tadi yang tadi kamu ngomong ubah scale-nya itu, kenapa kita nggak pakai komen LTS saja? Pakai komen apa nih? LTS, LT scale. LT scale. Oke, Heeh. jadi LT scale yang ini kan, Yo, enter a new line type scale factor. yo. Nah, ini juga bisa, cuma aku tadi itu nunjukin misal kayak dari sini settingannya dari mana. Jadi dua-duanya bisa kok, dua-duanya masih sama. Kalau nggak salah, kalau kalian ketik LT scale, terus ubah ini ke 0,2, kita bikin satu, terus kalian buka dari sini. Nah, ini kan juga berubah jadi satu. Jadi
bener LT skill itu untuk cara ngetiknya ya. Jadi cara cepetnya deh. Jadi bisa kok dua-duanya nonton nih. Sama aja. Terima kasih Mahdi. Yuk, semangat. Apa ada yang mau nanya lagi? Apa mau dijelasin ulang? Apa misal ini dari buka AutoCAD sampai mulai gambar. Stepsnya biar besok nggak ada yang kayak kemis atau ada yang kelewatan, biar settingannya sesuai. Aku langsung jelasin ya. Jadi besok kan masuk ruangan, duduk, buka laptop, buka AutoCAD, kalian langsung buka New, terus AutoCAD. Nah ini kan sudah buka AutoCAD baru. Saranku yang dilakuin pertama itu ngatur unit. Unit itu UN atau unit satuan. Kalian ketik UN, enter. Terus presisinya atau precisionnya saranku itu menggunakan 0,00. Jadi desimalnya itu cuma ada dua. Dan units to scale ini skala unitnya. Jadi unit secara keseluruhannya itu apa? Nah, biasanya gambar teknik itu ada ini apa ya? Kayak ya itu yang kemarin dijelasin Pak Gunawan. Kalau di bawah kanan itu kan ada biasanya ada kayak kotak, terus ada kayak tanda, ada nama, ada tanggal. Terus di situ biasanya ada tulisan satuan. Nah, itu biasanya tahu satuannya dari situ. Tapi di beberapa latihan latihan yang kita pakai kan nggak ada. Itu kayak bingung satuannya ini berapa. Nah, itu biasanya dikasih tahu Pak Gunawan kan. Nah, sebetulnya itu harusnya ada. Tapi kayaknya besok bakal dikasih tahu Pak Gunawan. Jadi nggak apa, nanti diikutin aja. Tapi biasanya milimeter. Nah, kalian settingin sesuai, terus oke. Nah, jadi yang pertama itu ngatur unit. Yang kedua itu ngatur OSNAP. OSNAP itu kayak garisnya nyangkut-nyangkut. Intinya gini, misal ya OSNAP kita nyalain. Saranku itu untuk nyalain semua kecuali nearest. Nah, kenapa nggak mau nyalain nearest? Karena gini, aku coba jelasin ya. Jadi, misal kalian ada garis seperti ini. Terus kalian mau gambar di garis ini. Nah, tadi di OSNAP-nya, di OSNAP-ku itu endpoint yang ini. Endpoint itu akhirnya kayak titik akhir di garis. Jadi yang ini kan nyala. Jadi kalau aku bikin garis, terus aku deketin endpointnya garis ini, nah itu kan ada kotak hijau. Nah itu kelihatan endpoint. Itu fungsinya OSNAP. Itu untuk membantu gambar biar tergabung. Karena kalau nggak salah kemarin itu ada beberapa yang gambarannya katanya kayak ukurannya nggak sesuai harus 10 milimeter tapi kok malah 9,999. Nah itu karena kurang tepat atau garisnya nggak pas ke garis yang lain. Nah itu bisa diatur dengan nyalain OSNAP-nya. Ini endpoint. Terus misal mau cari tengah, titik tengah. Nih, yang segitiga itu midpoint. Nah itu midpoint. Jadi dengan nyalain OSNAP itu udah pasti garisnya nyambung. Nah sebagai contoh, misal kita ke OSNAP, terus kita matiin semuanya biar tahu perbedaannya. Tunggu, ada paralel, tangent. Terus kita mau gambar garis. Nah, ini kan enggak, misal kita gambar gini. Nah, ini kita belum tahu, belum tentu. Nah, kan masih kayak melayang garisnya, enggak nyentuh garis yang ini. Makanya kita butuh nyalain OSNAP. Dan kenapa aku nggak saranin nyalain yang nearest? Karena kalau nearest nyala, terus kalian bikin misal lingkaran, terus kalian mau bikin suatu garis di sini, tapi dia kayak kemana-mana itu kayak nyangkut dan kayak nggak mau apa ya, nggak mau gambar di depan lingkarannya. Jadi saranku sih jangan dinyalain aja karena lama-lama kalau dari pengalaman sih jadi apa ya, jadi kayak risih gitu sama AutoCAD.
Oke, jadi ini punya lain lagi. Jadi tadi pertama kita ngatur unitnya dengan ketik UN. Selanjutnya kita ngatur OSNAP-nya dengan ketik OS. Terus kita nyalain semua kecuali Niris. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah ngatur unit sama OSNAP-nya, kita ngatur limit limit gambarnya. Kita ketik limit atau lim aja bisa, LIM, enter, command, press apa tuh? Oh, salah. Limits. Nah, biar enak kita bikin titik kiri bawah sebagai 00, 0, koma, 0, enter. Terus ini titik kanan atasnya itu mau di mana, dan karena kita menggunakan kertas A4 yaitu ukurannya 210, 297, terus kita enter. Nah, setelah menentukan limitnya, baru kita ngatur zoom. Kita ketik zoom, enter, terus kita langsung ketik 0,0, enter, sama ukuran kertas tadi itu 210,297, enter. Nah, langsung jadi pas gini. Terus untuk, oh ya, misal kalian kan lagi gambar, misal gambar garis gini. Eh, misal kalian gambar ini garis, terus ukurannya dibikin 60 mm. Terus nggak sengaja gambarnya hilang kayak gini. Terus kalian bingung, lah garisnya ini di mana? Kalian itu bisa, loh ini kok nggak ada yang samping. Kalian bisa buka ini di bagian bagian mana ya kemarin kok? Bentar. Zoomnya nggak ada. Oke. Kalian coba ketik zoom. Kok nggak ada ya? Ini ku yang di samping. Tapi biasanya ini kan di samping ada kayak, oh tunggu, aku ketik ribbon dulu. Oh nggak ada juga. Oke, jadi di samping ini biasanya ada kayak kotak kan. Terus di atas itu ada kayak tangan. Terus di bawahnya itu ada kayak panah muter. Terus di bawahnya itu ada zoom. Ada kayak bentuknya itu kayak ini, kayak bentuk move. Tapi itu untuk ngezoom. Nah, pas kalian klik tombol itu dia langsung ngezoom kalian ke gambar yang tadi digambar, yang apa kayak garis tadi. Jadi nanti langsung kayak gini. Jadi, misal kalian nggak sengaja ke zoom keluar dan garisnya hilang, kalian itu langsung klik yang di kanan. Kalau nggak salah, ketiga dari atas. Yang ketiga dari atas itu kalian klik, terus nanti langsung muncul gambar kalian. Seperti itu. Oke, jadi eh, review dikit, habis buka gambar, kalian ketik UN untuk buka units, atur presisinya, satuannya, oke. Terus kalian buka OSNAP dengan OS, enter. Ini saranku dinyalain semua kecuali Niris. Terus kalian klik OK, atur limit dengan 0,0, terus enter, terus 210,297, enter, terus baru kalian ngatur zoom. Terus untuk yang masih bingung cara ngezoom ya, karena emang agak agak aneh ya sistemnya AutoCAD. Kalau misal ya, aku coba kasih penjelasan. Ini misal ada bulat di sini, terus di sini ada kotak. Ini kan ada kursor. Nah, misal kursor kalian itu ada di bulat ini. Kalian ngezoom itu pakai scroll wheel, nge-scroll ke dalam sama nge-scroll keluar. Nah, misal kalian ngezoom dengan kursornya di bulat ini. Nah, zoomnya itu ngarahnya ke kursor. Jadi dia ke bulatnya. Misal kursor kalian itu ada di kotak sini. Itu bakal ngezoom ke sini.
Jadi untuk ngezoom itu, untuk ngarahin zoomnya itu pindahin kursornya. Nah, misal kursor kalian di tengah, dia ngezoomnya ke tengah. Misal kursor kalian di atas, dia ngezoomnya ke atas. Jadi emang agak agak pusing dikit ngatur zoomnya di AutoCAD, tapi seperti itu caranya. Jadi untuk ngezoom itu kursornya pengaruh banget. Oke, apa ada yang mau nanya lagi? Yang eh ini nggak mau nanya Kak, si ada siapa nih? Andrea nggak mau nanya Kak Andre. Ada yang bingung? Jelas dong, Adi. Jelas dong. Oke, siap. Iya. Oke. Uh, Mahdi, uh, Mahdi, aku mau nanya dong. oke. Apa? Itu kan di home kan ada draw, modify itu kan. Di Yang mananya? yang modify itu loh. Kan Oh iya, banyak fiturnya. Yang apa namanya? Yang di bawahnya eraser itu, yang paling bawah eraser yang ketiga, baris ketiga, bentar aku buka ya. Bentar. Mana ya? itu yang paling atas, yang paling Ini. atas. Nah, ya itu offset. Nah, itu tuh buat apa? Oke, offset itu buat apa? Jadi fungsinya offset itu misal ya, kalian bikin garis. Aku kasih contohnya dengan garis. Oh ya, sebelum sebelum ke situ ya, aku mau jelasin tentang orto. Orto itu kependekan dari ortogonal atau orgonal itu kayak 90 derajat. Jadi di bawah ini, nah ini ortho mode. Ini saranku itu dinyalain. Dinyalain pada saat mau gambar karena sudah pasti gambarnya itu 90 derajat ke atas, 90 derajat ke kanan. Dia selalu ngelok ke sana. Misal kalian matiin, itu dia bakal kayak kemana-mana nggak pasti lurus. Nah ini misal kalian gambar gini, ini belum pasti 90 derajat karena ortonya masih mati. Jadi yang ini ya, yang paling kiri. Oke, balik ke yang ditanyain Arya. Misal ada garis gini, terus kalian klik offset. Kalian ketik dulu specify offset distance. Jadi offset itu membuat garis kedua yang paralel dengan garis pertama. Jadi misal dia membuat garis seperti ini. Nah, ini nge-offset. Tapi enaknya itu misal kalian bikin garis yang misal kayak gini. Tapi kalian mau bikin offset kan kalau bikin kayak gini kan susah dibikin kurva yang pas jaraknya. Jadi misal kepengen bikin jaraknya bentar. Oke, misal mau bikin jaraknya 100 mili. Bikin 80 mili. Kalian enter, terus select object to offset. Nah, kalian bisa klik ini. Nah, ini kan mau langsung offset kan garisnya sejauh 80 mili dari garis awal. Terus misal mau offset ini, eh ini jaraknya 0,80 mili, enter, kalian klik. Nah, ini kan langsung jadi. Terus kalian tinggal masuk ke sini, pakai yang trim, karena kalau iris nanti segaris langsung hapus. Nah, ini langsung jadi kayak gini. Jadi misal kalian mau gambar kayak frame atau apa, itu bisa pakai offset. Untuk pastiin garis keduanya itu jaraknya selalu sama. Seperti itu Arya. Gimana? Oke, oke, makasih. Aku juga mau nanya lagi nih. Monggo. Yang array itu. Oh, array. Ya, itu Oke. kan Pak Gun kan kemarin make, cuman aku bingung caranya apa ya, kayak kolom barisnya itu gimana. Oh, oke. Oke, jadi gini. Biasanya array itu untuk yang bulat kan. Nah, jadi aku langsung aja pakai yang circle. Nah, kalian gambar circle gini. Terus kalian klik array. Array itu membuat kayak row dan kolom. Jadi ada baris-barisnya. Nah, kalian klik array, terus klik yang mau dibuat kayak objeknya. Nah, kalian klik objeknya, terus enter. Itu bisa klik beberapa.
Terus di sini kalian bisa nentuin seberapa banyak lingkaran secara row dan kolom. Malah ketutup. Terus kalian juga bisa nentuin jaraknya. Ini kan ada between yang ini. Between itu jarak di antara lingkaran. Kalau ini nih kalau nggak salah secara horizontal. Jadi misal ini aku ganti ke 1000 mili atau 10 cm. Nah, itu kan tambah jauh. Terus misal kita ganti ke 500 mili. Itu lebih pendek. Dan itu sama dengan apa? Tinggi apa secara vertikalnya juga. Misalnya bikin 1000, ya tambah jauh. Terus misal ya, kalian punya kotak. Terus kotaknya itu kalian tahu ukurannya berapa, kayak tingginya itu tingginya 10.000 mili dan lebarnya itu juga 10.000 mili. Tapi kalian nggak tahu jarak di antaranya itu berapa. Kayak kalian tahu harus ada 7 atau harus ada 8, tapi nggak tahu jarak antaranya. Nah, kalian itu bisa pakai ini juga. Misal di kolom, kolom itu jumlah yang kayak berdiri, yang berdiri ke atas bawah itu ada berapa. Nah, misal aku mau ada 4, 4 dan row-nya itu kepengen ada 5. Bisa diatur dari sini. Terus lebar kotaknya itu 10.000 dan tingginya itu juga 10.000. Nah, itu langsung diatur di situ. Jadi langsung pas lingkarannya sesuai jarak tersebut. Seperti itu Arya. Oke, oke. Makasih, Mahdi. Iya, sama-sama. Apa ada yang mau nanya lagi? Biar besok nggak pusing, guys. Hmm, Sebenarnya, oh iya, ini aku juga bisa jelasin tambahan. Untuk lingkaran ya, kan kadang-kadang ada yang radius sama ada yang diameter. Kalau yang di contoh gambar tadi, yang di PPT ini kan ada kayak bulat terus garis. Nah, itu diameter, itu bukan radius. Nah, misal di gambarnya itu nunjukinnya diameter yang bulat dengan garis, pada saat kalian gambar di AutoCAD, kalian itu bisa buka ini, ada ke bawah. Nah, ini center radius, terusnya ada bulat center diameter. Nah, kalian gambar itu ukurannya langsung diameter. Jadi misal tadi kan 25, kalian ketik 25, wah kecil. Oh, ini ada. Nah, ini yang zoom extend. Jadi misal gambarnya hilang. Ini yang ketiga dari atas, kalian bisa klik. Nah, lingkarannya kan langsung muncul. Ini langsung ngezoom gambarmu ke situ. Nah, seperti itu. Oke, jadi apa ya tadi? Kok sampai lupa? Oh ya, diameter. Itu langsung ngatur sesuai diameter dibandingkan radius. Misal, kalian mau gambar lingkarannya tadi ini, terus kalian ketik 25. Nah, itu radius. Nggak sama kan? Ini tuh 50, diameternya 50 mm. Kalau ini diameternya 25. Jadi beda. Terus tambahan lagi, misal kalian mau gambar garis kan, cari titik tengah kayak gini. Tapi kayak tadi, ini kayak gini kan nggak ada. Kayak lu mana nih titik tengahnya? Kan bingung. Kalian itu ke lingkarannya di samping. Nah, kalian itu kayak nyenggol, halo, bulat. Nah, ini langsung muncul kan titik tengahnya. Terus itu berlaku untuk semua. Misal garis ya. Misal garis, kalian pengen gambar di tengah-tengah tapi di sini, kayak tengah garis ini tapi di daerah sini. Kalian nyentuh garisnya. Nah, ini yang segitiga kan midpoint. Nah, itu midpoint. Kalian tarik ke kanan. Garis hijau itu bukan garis asli, tapi garis bantuan. Jadi kayak garis yang belum pasti ada. Nah, terus kalian bisa langsung klik. Nah, itu. Ini garisnya udah pasti di tengah garis-garis ini. Dan itu salah satu gunanya menggunakan OSNAP ya. OSNAP-nya untuk dinyalain.
supaya lebih gampang untuk nentuin titik tengah, titik akhir, dan titik tengah bulat. Dan misal tadi Osnapku ada yang nyala untuk nentuin ini titik quarter namanya, quartil atau apa ya. Nah itu bisa langsung menggabung ke perempatan bulat. Jadi bisa langsung gambar gini. Nah itu. Apa ada yang mau nanya lagi? Apa sudah paham semua? Di komentar di ada. Oh iya, bentar ya. Aku bukanya dari mana ya? Hmm. Oh ini. Tools yang dari Hasana, tools yang udah diajarin Pak Gunawan apa aja? Oke, kalau nggak salah kemarin yang sudah diajarin Pak Gunawan itu pertama line, itu garis, terus circle, terus ada square, terus kita juga dikasih tahu ini mirror. Nah, mirror itu untuk membuat kayak ya bayangan kayak di kaca kan biasanya seperti itu. Jadi misal kalian klik ini, alatnya itu di sini atau kalian bisa langsung ketik aja mirror atau mirror. Nah, ini select object. Nah, objek apa aja yang kepingin dibuat bayangan, kalian klik, misal ini sama ini, terus kalian klik enter. Terus ini ditanyain specify first point of mirror. Nah, kalian kepingin membuat bayangan terhadap garis apa? Nah, misal garis, oh, poinnya. Oke, terhadap poin ini. Nah, kalian bisa bikin bayangan seperti itu. Oh, tak hapus. Bentar, aku klik lagi. Objek ini, enter, specify point di sini. Loh, kok hilang lagi? Enter, poinnya di sini. Terus erase source object. Nah, ini nanyanya, misal yang objek pertama yang kalian tadi klik, itu mau dihapus atau enggak? Kayak misal ini dipindah ke sini tuh, ini dihapus atau enggak? Saranku itu, saranku, sesuai ini aja, sesuai kebutuhan. Tapi ini no aja, nah ini jadi kayak bayangan. Itu mirror. Terus, ini sebenarnya belum diajarin kayaknya, tapi skala ini juga berguna. Misal kalian mau membuat skala, kalian membesar skala suatu objek, misal kalian klik objek ini, enter, terus base pointnya di sini, nah kalian bisa membuat kayak membesarin, terus bisa diklik ketik 2 kali lebih besar, nah jadi dia 2 kali lebih besar. Terus selanjutnya ada trim, ini trim yang tadi sudah aku jelasin, ada fillet. Oke, untuk fillet apa bedanya fillet sama di bawahnya ada chamfer? Nah, fillet itu membuat suatu apa ya kayak lengkungan. Oh, nggak bisa. Select first point ini sama select second object or shift apply to corner. Oh, bentar, aku harus bagian gini deh. Ini garis, terus ini garis, terus ini ada garis lagi. Nah, fillet first point sini, second point di sini. Apa nggak bisa ya? Ukurannya Mahdi, biasanya ukurannya diganti dulu. Ukurannya langsung ya? Oh iya. Eh, tadi ini ukurannya berapa ya? Ini oke, jadi kita bikin misal 10. Nggak bisa juga. Tapi ini aku juga hilang ya bagian bawahnya. Nah, sebenarnya apa kayak misal tadi ini ku yang kanan kan hilang, terus yang ini bawah sekarang hilang. Ada biasanya kan ada kotak yang menunjukin komen. Itu sebenarnya ada cara untuk ngembaliin, tapi aku jujur lupa ya caranya. Jadi itu nanti besok kalau tanya Pak Gunawan harusnya boleh sih, karena itu bukan termasuk ini ya. Nah itu tapi biasanya fillet itu diklik, klik terus nanti sesuai ukuran dia nanti ada itu kayak lengkungan.
Tapi kalau chamfer itu nanti dia bentuknya lebih ke ini, lebih ke tajam. Duh, orto gue nyala. Nah, nanti dia seperti gini kalau pakai chamfer. Terus array itu juga diajarin tadi cara pakai array. Ada eraser itu ngehapus langsung semua. Terus ada explode itu, oh nggak tahu explode itu apa. Oh explode itu ini, misal ini kan kita gambarnya kotak. Nah kita kalau pakai explode itu jadi dia membagi jadi garis-garisnya sendiri. Nah seperti ini. Itu cara menggunakan explode. Jadi misal ada kotak ya, kalian bikin kotak. Terus ini kotaknya kepingin kan kalau pakai tool yang ini yang rectangle itu garisnya jadi satu. Kalau misalkan pakai ini dan gambar kotak gini, itu garisnya beda-beda, pisah-pisah. Nah, explode itu memisahkan garis kotak satu itu jadi 4 garis. Dan untuk annotation diajarin dimension ini dan center center mark. Oh iya, center mark itu kayak ini juga ya, kayak center line. Garisnya itu harus melebihin dikit. Jadi ini, kalau kalian ngezoom dikit, ini ada panah, kalian ini harus lebih dikit. Kalau bisa, setiap sisi jaraknya sama. Lebihnya harus lebih dari ini sih, bentar. Melebihinnya sekitar segitulah. Nah, itu cara menggunakan center mark sama center line itu yang tadi. Harusnya itu aja sih, apa Hasanah yang diajarin Pak Gunawan dari kemarin. Masih yang ada di home ini, semua alat yang ada di sini, yang di kiri atas sama annotation. Jadi dimension sama center mark sama center line. Makasih Mahdi. Iya, sama-sama. Cara rotate. Oke, cara rotate itu oke, contohnya ini. Misal kalian bikin garis ini ya, bikin bentuk ini yang kayak letter U. Terus kalian pengen rotate. Itu kalian bisa klik atau select garis semuanya. Kalian ke atas ini ada rotate atau langsung ketik rotate. Kalian enter. Terus specify base point. Nah, base point itu titik yang untuk diputarin. Jadi misal kalau kalian pernah main basket, tahu pivot kan, kayak satu kaki nempel dan bisa putar-putar. Itu kan namanya pivoting. Nah, kalau untuk rotate itu tentuin titiknya di mana. Misalkan pengen titiknya di sini juga bisa, di sini bisa, di mana-mana itu bisa. Jadi misal aku tentuin titiknya di sini. Kalian klik, terus bisa di drag, ini ngerotate. Terus sebenarnya kalian bisa tentuin kayak misal segini. Kalian mau 45 derajat. Kalian ketik 45, kalian enter. Nah, ini 45 derajat. 45 derajatnya tapi ke bawah. Dan misal kalian rotate tapi pakai titik sini. Ini juga bisa. Jadi kayak titik pivotnya itu di situ. Nah, cara ngerotate itu seperti itu. Terus kalau misal mau pas 90 derajat, kalian nyalain ortho. Nah, ya jadi ngeklik pas 90 derajat. Seperti itu untuk cara rotate. Apa ada lagi yang mau ditanya? Permisi Mahdi, Ya, mau tanya kalau caranya nyantumin sudutnya itu bagaimana ya? nyantumin sudut. Maksudnya gimana, Tata? Buat kayak misal ada ukurannya dimension, tapi yang ini sudut kayak misal sudut 45 derajat, nanti ada garis Oh, bentuknya gitu. oh ya, oke. Eh, Caranya itu seperti ini. Kalian buka dimensionnya kan? Kok nge-lag dim dimension. Terus select object or specific first extension line origin. Nah, misal kalian kan kepingin membuat dimensi sudut antara ini dari garis ini ke garis ini. Kalian klik garis ini dulu. Nah, tapi ini kan sudah muncul.
Tapi kalian langsung klik aja garis ini. Itu langsung jadi sudut. Tapi di misalku masih kecilan ya, jadi nggak kelihatan. Tapi, nah itu 147, 49 derajat. Jadi caranya itu seperti tadi. Kalian buka dim style, dim, kok dim style, dimnya. Kalian klik garis pertama, terus garis kedua, kalian klik, itu langsung muncul sudut. Terus juga bisa bagian luar, bagian sini, bagian sini. Tinggal diarahin aja kursornya ke area mana. Oke, makasih Mahdi. Iya, sama-sama. Iya, apa ada yang mau nanya? Mahdi, aku mau Iya. eh, caranya buat ngopi gambar gitu biar pas ditarik itu ikut semua gitu gimana ya? Terkadang kan Oh, cuma satu aja gitu. oke. Masih. Jadi misal ya kalian mau copy gambar atau mau ditarik kemana dan pengen lebih dari satu. Misal mau copy beberapa gambar di sini, misal lingkaran ini dan kotak ini. Tapi kalau kalian coba klik, itu kan ada tombol, ada munculin nih, kayak plus di ininya. Itu kalian klik. Nah itu dia jadi satu semua. Jadi yang ke select itu semua ini. Tapi kalau misal kelamaan, sorry, pusing ya. Kalau kalian langsung select itu bisa misal di sini ya, kursornya di atas kiri atas. Kalian klik sekali. Tapi ini nggak pakai tools apa-apa ya. Jadi sudah pencet ESC yang paling kiri atas di laptop, ESC atau escape. Kalian pencet escape, terus kalian pencet di atas ini, kalian tarik ke bawah, kena semua, kalian klik lagi. Itu langsung ke select semua kan. Nah, baru kalian ke copy ini. Ini ada copy. Kalian klik copy, terus karena ini kalian sudah select kan barangnya mau di copy, jadi dia nggak nanya kayak mau apa objeknya mau di copy apa aja. Dia sudah langsung ke specify base point. Base point itu titik yang kalian mau gunakan sebagai kayak apa ya? Titik yang gini, langsung tak tunjukin aja. Misal di titik sini, kalian klik. Nah, dari titik situ yaitu membuat sebagai kayak base pointnya. Itu bisa langsung di copy semua. Terus bisa kalian geser, bisa kalian kasih jarak. Misal di sini mau 10.000. Nah, dia langsung, kejauhan dia. Di mana nggak tahu. Tapi itu bisa langsung, pas di copy bisa ketik jarak. Oh, second point. Nah, ini. Langsung nentuin jarak atau yang kayak tadi, yang bisa langsung diklik. Jadi misal kalian copy, ini langsung select semua. Terus sudah di copy, kalian tentuin poinnya di sini, terus langsung ditaruh kemana, terus diklik. Nah, seperti itu. Apa sudah jelas? Udah Mahdi, terima kasih. Iya, sama-sama. Permisi Mahdi. Ya, Mahdi boleh minta tolong make share lagi tentang hidden line sama center line. hidden line sama center line. Mau garisnya atau apanya, Tata? Kayak penggunaannya kalau misal ada lingkaran tapi yang tersembunyi itu pakainya yang apa gitu. Oh, oke. Jadi, untuk hidden line sama center line itu garisnya beda. Ada garisnya beda. Tunggu aku buka yang baru ya, karena ini sudah waktunya. 7. Jadi misal kalian bikin gambar baru, terus unitnya, eh, unitnya, unitnya sudah, Ustaz sudah, unit 0,0, 210,297. Terus zoomnya aku manual. Nah, misal
kalian bikin kotak di sini. Aduh, kotak seperti ini. Terus ada lingkaran kan di atas ini ada lingkaran. Jadi mau ada hidden line. Kalian buka di sini, others, load. Nah, ini kalau lihat yang ACAD ISO 02 itu hidden line. Hidden line itu yang ISO 02. Kalian klik ISO 02, add. Ini sudah ada. Oke. Terus ini kalian ubah ke yang ini. Terus kalian gambar. Ini hidden line-nya. Oh, skalanya LP scale. LP scale kurang kecil jadi 0,1. Nah, ini untuk hidden line itu menggunakan yang putus-putus. Jadi garis kosong, garis kosong, garis kosong. Itu untuk hidden line. Terus untuk center line itu menggunakan garis yang seperti ini. Bentar. Ini terus ini skalanya gue besarin. Properties, terus scale kurang besar, gue bikin 10. Nah, ke center line itu menggunakan garis spasi garis pendek spasi spasi garis pendek spasi garis. Jadi hidden line itu garis spasi garis, center line itu garis spasi garis pendek spasi terus garis lagi. Terus kalau nggak salah untuk center mark itu sama dengan center line, cuma kok garis nggak apa. Tapi garisnya itu lebih membuat bentuk X. Nah, ini kalau kalian besarin pakai scale jadi 10. Nah, ini kan sama garis spasi garis pendek spasi garis. Ini untuk center. Jadi semua center line itu sama. Misal untuk lingkaran yaitu center mark yang bentuknya seperti X atau yang untuk garis paralel itu line type-nya sama. Seperti itu ya perbedaannya. Oke, makasih Mahdi. Iya, sama-sama. Apa ada yang mau tanya? That's it. Kalau Mahdi mau nanya boleh gak? Boleh. Ini siapa dulu? Oh, Berlian. Monggo, monggo. Oke. Kalau yang waktu itu Pak Gun ngasih tahu buat nge-copy paste gambarnya, itu gimana cara ngecilin gambarnya? Kok aku selalu nggak bisa. Copy paste. Kayak kalau tiap aku ngasih tugas di Hebat kan pasti itu ya dikasih gambar 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 3D-nya. Terus nanti biar kita gampang ngerjainnya kan, terus kita copy paste gambarnya di AutoCAD-nya biar nggak usah buka tutup Hebat lagi. Nah, itu cara ngecilinnya gimana? Oke. Jadi misal ya gambarnya itu aku bukanya yang dari PPT tadi. Kan buka ini. Terus misal gambarnya aku screenshot ya. Misal aku screenshot, ini baru aku screenshot, terus aku balik ke AutoCAD. Nah, balik ke sini kan. Terus mau gambarnya dimasukin sini. Nah, tadi kan sudah aku copy gambarnya. Pas aku screenshot itu langsung ke copy. Itu langsung Control V dia masuk. Sudah masuk gini. Terus cara kecilinnya itu kalian klik gambarnya. Terus ini di setiap corner itu ada kayak kotak. Itu bisa kalian klik. Terus buat ditarik ke dalam keluar itu jadi besar atau kecil. Atau kalau mau pakai tools yang ada di AutoCAD itu di sini ada scale. Scale kalian
klik scale, klik gambarnya, enter, terus specify base point, base-nya mau di sini, terus ini bisa dibesar kecilin. Terus misal kalian mau pindah, gambarnya itu kayak nggak mau di sini, tapi mau di sebelah sini. Itu kalian bisa pakai move, ini di atas, atas kiri. Atau bisa ketik MOVE. Ini kalian klik move, terus objeknya gambar ini, kalian enter, specify base point, base-nya mau dari sini, kalian bisa tarik, terus bisa dipindah ke sini. Nah itu cara pindahin ke gambarnya juga. Seperti itu berlian. Oke, makasih. Iya sama-sama. Tadi kalau nggak salah Sirin ya yang mau tanya juga. Iya, Mahdi, Shirin yang mau nanya. Iya, nah kan? Aku wakilin ya. Nah, Oke. jadi gimana kita cara nentuin apa ya ukuran sudut? Kan kita mau gambar yang buletan di dari apa ya dari ujung kotak itu. Mm-mm. Paham nggak? Paham ya? Nah. Mm-mm. Paham, paham. Oh ya. Nah, Shirin nanya itu tuh gimana cara ngepasin ukurannya? Kadang kalau udah di kopi gitu jadi 4 ukurannya nggak pas. Oke. Oke, jadi kalau nggak salah yang gambar kemarin itu emang salah ya, karena kan disuruh 45 derajat, tapi pas digambar malah 44 derajat ya kalau nggak salah. Itu emang kesalahan dari sana, tapi cara gambarnya itu misal kalian gambar garis sini, terus ini mau ada garis gini kan, tunggu, aku ganti garisnya dulu, right lock, terus eh, ada garis gini, terus ada garis bawah, terus ke atas. Terus kalian mau bikin suatu sudut di sini, dari sini ke atas kan. Kalian matiin dulu ortonya, yang bawah ini yang tadi. Ini dimatiin dulu. Terus pas kalian gambar, ini kan ada angka. Tapi kalau nggak salah itu kalian bisa ketik langsung 40 derajatnya. Oh, derajatku di mana ya? Oke, sebenarnya di bawah yang kotak bawah sini, yang biasanya kan ada kotak. Di kotak sini tuh ada, kalau nggak salah ada distance apa gitu, terus ada kayak eh, sudut sudut dalam bahasa Inggris apa nih? Angle, ada angle. Jadi ada distance sama angle. Nah, itu di angle-nya kalian langsung ketik aja mau berapa derajat. Misal 45, 90, 70, 80. Itu kalian langsung ketik. Nah, pada saat kalian enter nanti di bawah sini derajatnya berapa, itu garisnya nge-stuck di derajat tersebut. Jadi tinggal tentuin jaraknya. Seperti itu. Tapi ini nggak tahu ya kenapa kotakku nggak ada. Sorry interupsi Madi. Kayaknya pernah diajarin sama Pak Gun deh. Eh, Pakai pakai tab atau apa gitu loh. pakai tab. Coba-coba. Oh iya, Nah kan. Nah, oke. Oke, makasih ya Gita. Jadi itu juga pakai tab. Jadi misal kalian klik garis, terus mau ganti ke yang bagian derajat, itu kan ada derajat di kanan. Kalian kalau pencet tab, itu kan angkanya langsung berubah dari yang distance ke derajat. Itu langsung bisa langsung ketik, misal 45 derajat, enter, terus langsung jadi garisnya 45 derajat. Tapi ini jaraknya kok nggak bisa ya? Aku kurang kurang tahu ya kalau bagian itu, tapi itu bisa pakai tab yang tadi jelasin apa kita. Tab bisa pencet tentuin derajatnya 60, terus tab lagi. Oh iya itu, langsung tab lagi terus itu langsung ngelot. Jadi misal kalian bikin garis terus sudah tahu jaraknya itu misal 2,5, kalian ketik 2,5 terus langsung pencet tab, terus ini langsung nentuin derajat.
Misal derajatnya mau 35, kalian ketik 35, enter langsung pas 35 derajat. Terus kalau mau dikasih dimensinya kayak tadi, garis pertama diklik, terus garis kedua diklik. Seperti itu. Makasih ya Gita. Apa sudah menjawab, eh, Sirin? Iya, Madi. Makasih, Madi. Iya, sama-sama. Apa ada pertanyaan lagi? Mahdi, halo. Ya, halo. Aku boleh nanya nggak? Boleh. Cara bikin lingkaran yang kayak dari sudut itu gimana? Dari garis yang bawah sudut kiri itu. Dari garis, oh yang ini filet tadi itu ya. Oke. Bukan. Oh, Narik lingkarannya gitu loh. Tapi dari ini, dari sudut kiri itu. sudut kiri itu yang mana? Oh, Bukan sudut sih. kayak gini. Sudut sih. Gini-gini, terus gini. Mana tuh? Yang TM5 dipakai nggak sih? Yang gimana ya? Bukan. Jadi itu kan di kiri, sudut persegi panjang kiri itu biasa kan ada bikin lingkaran gitu kan. Nah, terus kemarin tuh Pak Gun kayaknya udah ngajarin cara narik garis gitu untuk bikin lingkarannya. Oh, Anjing gimana? Sorry. eh, gini kan, kayak ada garis, garis gini, terus gini. Terus membuat satu lingkaran sini kan? Bukan. Oh, bukan. Aduh. Badil gitu ya, Angel. Oh iya. Cara bikin ujung mana? Kiri atas. Ujung kanan kiri. Pokoknya dari ujung lah gitu. Oh, oke, paham. Jadi kalian mau bikin lingkaran kan, kayak dari sini. Terus mau bikin nggak tahu jaraknya seberapa. Nah, kan itu langsung gini aja. Kan tadi aku saranin all step-nya nyala semua kecuali nires. Kalian itu langsung bikin garis. Misal jarak ke bawahnya itu 10 1 mili, kalian enter ya. Terus kalian klik lingkaran. Ini lingkaran. Kalian pencet circle. Terus kalian cari endpoint garis tadi. Nih endpointnya kan di sini. Yang warna, yang kotak kan endpoint. Terus kalian tarik ke kanan. Terus kalian langsung aja ketik pas ada garis hijau yang putus-putus itu. Kalian ketik misal kepengen jaraknya 1. Kalian klik enter. Itu langsung jaraknya 1. Satu apa? 1 mili dari tadi ini. Nah ini kan 1 radiusnya. Nah seperti itu. Jadi aku coba jelasin ulang ya. Misal mau gambar di tengah-tengah sini. Jadi kalian klik circle yang di atas atau langsung ketik CIR ke tengah-tengah, kalian tarik ke atas, ini kan ada garis hijau. Kalian langsung ketik aja, misal mau 1,5 mili dari tengah, dari samping. Kalian enter, itu langsung jadi bulatnya. Tentuin radiusnya 1, nah langsung jadi gini. Seperti itu kah? Ya gitu. Oke. Thanks, Mahdi. Iya, sama-sama. Apa ada yang mau tanya lagi? Yo guys, tanya-tanya guys daripada nyesel besok pas UTS. Udah selesai soalnya. Lagi semua.
Mahdi, Mahdi. Ya. Aku mau tanya Mahdi, cara setting ukuran dimensi gimana ya? Kadang kan eh, angka itu bisa gede terus bisa kecil banget. Hmm, oke. Jadi cara bikin ukuran atau dimensi. Jadi dimensi kan dim atau dimension. Nah, kalau nggak salah tadi gambar ini angkanya juga kecil ya? Oh enggak, tapi ku anggap ini angkanya kecil. Jadi misal dari sini mau ke sini mau bikin angka, dari situ ke sini mau bikin angka. Nah, seperti ini. Tapi ini kan kekecilan, kalian kepengen lebih besar. Itu langsung aja buka di dim style. Jadi DIMST. Kalian buka, terus di kanan ini ada modify. Kalian bisa klik modify. Terus di sini kan ada banyak tab. Tapi kalian langsung buka aja yang fit. Ini fit FIT. Ada di sebelah teks sama di kirinya primary units. Nah, kalian ke FIT. Terus dari situ di bagian yang bawah gambar ini ada scale for dimension. Terus ada use overall scale. Nah, ini yang kalian ubah. Jadi misal angkanya kekecilan, kalian pengen lebih besar. Ini angkanya dinaikin. Misal angkanya sekarang kan satu, aku pengen angkanya dua kali lebih besar. Jadi kalian langsung ketik dua, itu menjadi dua kali lebih besar. Terus kalau mau dua kali lebih besar dari dua, kalian ketik empat. Jadi gitu, dua, terus langsung oke, langsung close. Nah, angkanya jadi lebih besar. Terus tambahan lagi untuk ini, ini kan desimalnya ada panjang dan banyak. Tapi kalian maunya cuma desimal satu. Itu sama bukanya di dim style, dim st, enter. Kalian ke modify. Terus di sebelahnya fit yang primary units, ini ada precision, presisi. Ini kalian klik, terus diubah ke terserah mau berapa. Kalau misal aku cuma mau angka depannya aja, cuma mau angka 4. Kalian klik yang cuma nol, terus oke, close. Nah, angkanya jadi gini, jadi kelihatan lebih bersih. Tapi angkanya dari sini ke sini itu tetap 4,4 sekian, cuma nggak kelihatan. Seperti itu. Apa sudah jelas? Oke. Apa ada yang mau tanya lagi? Mau nanya dong, Madi. Ya. Ini kan aku barusan nyoba buat nge-prepare kanvasnya itu. Mm-mm. Buat limitsnya itu bener 210 297 ya. Em, oke, jadi sebenarnya itu bisa kalian bikin 297 sama 210. Karena kalau 297 itu X-nya 297, terus tingginya 210. Jadi secara apa ya? Landscape. Kertas A4-nya itu landscape. Kalau 210 terus 297, kertasnya itu vertikal. Jadi berdiri. Iya, jadi iya benar 210 297 atau 297 210. Nah, ini tuh yang Mm-mm. 210-nya tuh tiba-tiba keubah sendiri gitu loh di AutoCAD-ku. Keubahnya gimana? Angkanya berubah. Keubahnya jadi 421. Hah? Tuh Nah, nah, nah. itu pencet koma atau pakai titik? Sumpah, malah. Unik unik. Sumpah ini aneh banget. AutoCAD-mu kerja sendiri itu. Ntar Em, lah coba aku coba lagi. oke. Thank you, thank you. Iya, sama-sama. Harusnya harusnya bisa ya. Misal limit tadi, kalian ketik limit, terus
awalnya kan 0,0 enter. Terus yang satunya itu ku ubah 297, koma. Ya harusnya angkanya harusnya nggak berubah, tapi nggak tahu ya kita kenapa punyamu berubah. Terus enter. Nah harusnya bisa. Kalau nggak bisa, coba buka ini lagi aja, kanvas yang baru. Masih keubah. 420, Ding. 420. Iya. Eh, Jujur kurang tahu ya. Kalau itu menurutku boleh angkat tangan nanti. Kalau misal di kelas angkat tangan tanya Pak Gunawan aja langsung. Karena aku kurang tahu. Oke, terima kasih. Ya, apa ada yang mau tanya? Faiza, ini waktunya kurang berapa menit ya? Dibatasin sampai jam setengah 9 sih. Masing-masing. Oke, Madi, ya. tiba-tiba AutoCAD-ku nggak bisa pakai fillet. Ajarin lagi. Nah, fillet uniknya filletku juga nggak bisa ya. Real. Oke. Jadi sebenarnya punyamu ada ininya nggak, Faiza? Di bawah ada kotak yang di bawah sini. eh Kotak gimana? Soalnya AutoCAD-ku kan beda. Mac. Oh, kamu AutoCAD di Mac. Heeh. Wah. Em, Ya itu sama kayak kita. Nanti misal nggak bisa tanya Pak Gunawan aja ya. Aku kurang tahu kalau kayak gitu. Karena aku kayaknya kemungkinan juga tanya Pak Gunawan nanti ini. Flightku kenapa nggak bisa? Oke, Mahdi. Thank you. Iya, sama-sama. Em, jadi misal ya punya aku ini kan filletnya nggak bisanya itu pas aku klik kan ini select first object. Nah aku klik garis ini, select second object or shift select to apply corner. Oh, pakai shift? Oh enggak. Jadi sebenarnya itu pas kalian klik garis pertama, terus kalian klik garis kedua, itu langsung jadi kayak lengkungan di sini. Ini kalau nggak salah, ya nggak ada. Nah itu harusnya ada kayak langsung melengkung atau apa bisa tentuin jarak apa kayak radiusnya. Nah misal aku ketik 5, ya ini punya aku ini termasuk nggak bisa. F enter. Fillet. Oh, oke. Jadi ini habis dibantuin sama Mas Uner, Mas Erlangga. Jadi kalian bisa klik filletnya atau ketik fillet, terus kalian langsung ketik R. R itu untuk radius. R, enter, terus specify fillet radius. Misal aku pengen radiusnya 5, enter, baru diklik, sama aja nggak bisa. Oke, sama aja nggak bisa. Nah, ini, oke. Radiusku kebesaran tadi untuk bikin fillet itu kalian ketik fillet atau klik fillet di atas, terus ketik R untuk radiusnya. Misal kotak kalian nggak ada di bawah kan biasanya ada di bawah, terus itu ada kayak distance apa gitu apa terus radius itu kalian klik radius bisa masukin angkanya atau bisa klik filletnya ketik F enter terus R untuk radius terus kalian tentuin radiusnya mau berapa misal mau radius 2 milimeter kalian ketik 2 enter terus klik garis pertama garis kedua terus itu ada nah itu fillet terus untuk chamfer sama
Terus aku kalau chamfer distance ya. Oke, specify first chamfer distance, misal pin 1, second distance 1, sini ke sini. Oke. Nah, tadi kan aku ngetik satu-satu kayak apa? Satu, enter satu. Itu menentuin jarak. Nah, kalau kalian lihat dari sini ke sini itu satu dan dari atas ke bawah ini juga satu. Nah, misal kalian membuat suatu chamfer tapi distance-nya itu distance pakai D. D enter. Ini dua, terus yang ini satu. Nah, kalian bikin yang pertama itu ini yang bakal jaraknya dua, yang ini bakal jaraknya satu. Nah, kalian bisa cek ukurannya dari sini ke sini, ini dua, terus dari sini ke bawah, ini satu. Jadi bedanya fillet itu membuat lengkungan, chamfer itu bikin kayak potongan, shred, kayak kepotong. Shred. Oke. Terima kasih. Apa? Ian. Jadi untuk fillet itu pakai radius, dia pakai R. Jadi fillet terus pakai R, enter baru bisa nentuin radiusnya. Untuk chamfer itu CHA, enter. Terus untuk nentuin jarak itu pakai D. Kalian ketik D atau ngetik distance kalau mau. Terus nentuin jarak pertama, misal mau satu, terus jarak kedua dua. Terus nanti bisa dimasukin. Nah, seperti itu. Oke, apa ada yang mau nanya lagi? Oke, oke, sepertinya sudah nggak ada. Misal nanti ada yang mau tanya-tanya, bisa langsung WA. Tapi kalau malam ini kemungkinan slow ref karena aku belum ngerjain tugas matematika. Tapi masih masih aku balas, tapi paling malam atau enggak besok pagi. Oke, itu sekian eh, materi yang bisa aku sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah membantu jawab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam. Bisa keluar ya teman-teman. Makasih, Mahdi.